Halo, perkenalkan saya Priscilia. Saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi pada fintech. Apa itu fintech? Fintech berasal dari kata finansial dan teknologi yang memiliki arti sebuah inovasi dalam lembaga jasa keuangan atau finansial yang memberikan sentuhan atau kemudahan di bidang teknologi modern yang dapat membantu untuk memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam, atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan yang nantinya dipergunakan untuk metode pembayaran hingga mentransfer dana, pengumpulan dana, pinjaman dana, pengelolaan aset keuangan, dan lain sebagainya. Fintech merupakan terobosan dan inovasi baru di dalam dunia perbankan yang dapat membantu menumbuhkan dan meningkatkan taraf hidup. Indonesia melihat ini sebagai suatu terobosan yang baik, maka melalui dukungan pemerintah melalui Bank Indonesia membuat suatu aturan sebagai pondasi landasan hukum, yaitu yang pertama, Surat Edaran Bank Nomor 18/22/DKSP tentang penyelenggaraan lembaga keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Keamanan adalah suatu keadaan di mana tidak ada sesuatu hal yang membuat gelisah. Keamanan komputer adalah usaha untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan, seperti tidak adanya kerahasiaan dan integritas data. Sistem keamanan mencoba untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan lain sistem komputer. Sistem ini bertindak sebagai pelindung dan juga merupakan kepentingan sah dari berbagai konstituensi sistem tersebut. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan sistem informasi dapat diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang dapat digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras, serta perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Keamanan sistem informasi pada fintech. Fintech telah diproteksi dengan sistem keamanan SSL 256-bit dan 3-layer security, password, secure PIN, dan kode OTP. Sistem keamanan lapis 3 ini ternyata selangkah lebih maju dari dunia perbankan yang hanya menggunakan dua faktor authentication, yaitu level password dan level OTP. Fintech ini disokong 3 faktor authentication, yaitu level password, randomized numerical PIN, dan OTP. Level password terdiri atas kombinasi minimum 8 digit yang terdiri dari angka, huruf, dan spesial karakter. Level randomized numerical PIN adalah sistem pengacakan 10 digit nomor yang hanya bisa dipilih melalui klik atau layar sentuh hasil kreasi tim IT Indo Premier. Lapis keamanan ini mampu mengantisipasi malware seperti keylogger. Sementara itu, level OTP sendiri berupa password acak dan unik yang dikirimkan melalui SMS kepada pengguna dengan masa berlaku 3 menit. Dengan sistem keamanan lapis 3 ini, data pribadi nasabah aman dan terlindungi dari ancaman hacker saat menggunakan fintech. Potensi kejahatan berupa penipuan, pembajakan kartu kredit atau carding, dan sejenisnya sangatlah besar apabila sistem keamanan atau security infrastruktur rendah. Maka dari itu, dengan adanya penerapan fintech pembayaran akan dirasa lebih aman. Persyaratan keamanan dalam bertransaksi. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksud adalah suatu data atau paket data tidak diperbolehkan dibaca atau diketahui oleh orang lain atau pihak lain yang tidak berkepentingan.
Yang kedua, otentisitas atau authenticity. Otentisitas merupakan proses verifikasi terhadap identitas pengirim data. Yang ketiga, integritas atau integrity. Keutuhan data atau paket data yang dikirimkan oleh pengirim dan penerima data atau paket data yang diterimanya benar-benar utuh dan tidak dimanipulasi. Yang keempat, tidak dapat disangkal atau non-repudiation. Setiap pengiriman data atau paket data, pengirim tidak bisa menyangkal bahwa tidak pernah mengirim data atau paket data tersebut. Semua interaksi membutuhkan elemen kepercayaan, terutama yang dilakukan di lingkungan teknologi informasi yang tidak pasti. Kepercayaan selalu menjadi elemen penting dalam memengaruhi perilaku konsumen dan telah terbukti sangat penting dalam lingkungan yang tidak pasti, seperti pada konteks finansial teknologi yang berbasis internet. Beberapa indikator kepercayaan yaitu keyakinan pada layanan. Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang individu terhadap layanan teknologi informasi yang disediakan oleh sebuah perusahaan layanan teknologi informasi. Yang kedua, persepsi kualitas layanan. Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan seorang individu terhadap kualitas sebuah layanan teknologi informasi. Sebuah layanan teknologi informasi menyediakan kualitas pengoperasian layanan yang berbeda. Ketiga, persepsi keamanan layanan. Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan seorang individu terhadap keamanan sebuah layanan teknologi informasi. Keamanan sebuah layanan teknologi informasi dapat dilihat pada kerahasiaan data dan kegiatan yang berlangsung selama mengoperasikan layanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.